Dan yang kita sampai mengatakan adalah yang tempatnya Allah dan ridho maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kita karunia-Nya yaitu berupa nikmat, terlebih nikmatnya iman, Islam, sehat, walafiat dan nikmatnya waktu dan nikmatnya sebagai umatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa juga pada kerabatnya, sahabatnya, dan tentunya kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin, jemaah Masjid At-Taqwa yang Allah Subhanahu wa taala, sebelum taklim ini dimulai kita buka dulu dengan membaca suratul Fatihah. Bil barakah was safa wal hidayah wal maghfirah awalan akhiran ridho al Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Adapun sunnah caranya kita akan mungkin akan dibahas oleh Kiai Ahmad Tuan mengenai masalah hadis dan fikih diambil dari kitab Fathul Khalid, yang insyaallah juga akan ada dua pertanyaan bagi jamaah yang mau bertanya. Kami persilakan sesuai dengan materi apa yang akan disampaikan. Dan bagi warga yang punya waktu di rumah, diharapkan kehadirannya ke lokasi Masjid At-Taqwa yang kita cintai ini untuk bertawabul ilmi. Sebelum taklim ini dimulai, kita buka dulu membaca suratul Fatihah. Bil barakah wasyafa'ah hidayah wal maghfirah awal akhirat ridho al Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada Kiai Haji Ahmad Tuan kami persilakan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baju kayak
juga istiqomahan dalam sholat ibadah. Amin Allah. Mudah-mudahan hukum kita mati dan diberikan serta kebenaran dan insyaallah dapatkan keberkatan dunia. Dan alhamdulillah kalau hujan lumayan kita bisa berkumpul dan bersilaturahmi. Semoga rezeki kita dimudahkan dan dilancarkan serta diberkahkan. Kita dibanyakan dalam keadaan sehat dan sehat. Terlebih lagi para ketua yang memang menghadapi, apalagi sekarang kita berada di bulan Rajab, yang mana di antara tahun Rajab sekurang-kurangnya amal kita dibalas 1000 kali lipat. Jadi sekali seperti 1000 kali. Tapi yang barangnya itu hanya sekali doang. Baiklah, mari kita kembali kaji yang pertama kita hadis sebagai kajian hadis halaman 81 baris terakhir. Orang musafir berbuat amal Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, man tazawwaja, barang siapa yang menikah, faqad mu'miyah, maka sungguh dia diberi separuh ibadati, separuh ibadah. Rawahu hadis riwayat Abu Ya'la Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Yang memisahkan oleh Allah masih tentang keutamaan nikah, yakni bab yang ke-25 dalam kitab sebelumnya ini. Di antaranya sebagaimana tadi Nabi sabdakan, man tazawwaja faqad ukhtiya separuh ibadah. Siapa aja yang menikah, maka itu hakikatnya sudah diberikan separuh ibadah. Nah, di sini mungkin enggak secara sama ya. Artinya kalau sudah nikah 50%, kalau sisanya 50% lagi ya. Pokoknya yang jelas sudah alhamdulillah, walaupun sudah termasuk bagian daripada ibadah juga ya. Nah, makanya sangat disayangkan kalau yang belum menikah ya. Jadi sebagian aja belum ada. Kalau nikah 2 kali 100%. Sayang. Itulah kurang lebih hadis riwayat Imam Abu Ya'la dari sahabat Anas bin Malik. Kalau Abu Ya'la itu imam, ada di sini. Sedangkan Anas bin Malik sahabat, ya langsung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Syiraku, orang yang paling baik di antara kamu. Azzarukum, itu ialah orang yang bujang di antara kamu atau tidak menikah. Selalu hadis riwayat Abu Ya'la, Imam Abu Ya'la, Tabrani dan Imam Tabrani, Muhammad dan Imam Muhammad. An Abi Hurairah dari sahabat. Jadi di antaranya lagi keutamaan nikah, ya berarti karena nikah itu suatu keutamaan, makanya ketika tidak dijalani ini efeknya ya. Bagaimana anjatan azab hukum, azab hukum seburuk-buruknya kalian itulah yang jomblo lah bahasa namanya sama itu. Jomblo ya. Iya walaupun pernah menikah jelas pak, hakikat sekarang jomblo itu saja. Itu kasihan dari saya. Makanya kalau apalagi kalau saat ada ibadah itu baik ya, luar biasa. Jangan sampai sangat sayang. Ini bagian Nabi yang mengatakan. Itulah hadis riwayat Imam Abu Ya'la, Imam Tabrani dan Imam Muhammad. Jadi dari tiga jalur perawi hadis. Nah, tapi semuanya dari sahabat Abi Hurairah dan pasti Abi Hurairah langsung dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian waqala dan bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, syirakum atau sarukum, sejelek-jelek kamu kalian kiamat kalau kamu mampu karena keluar kamu sekalian atau langsung kalian azab hukum itu orang yang mengujam dari kamu. Masih ulang lagi aja deh. Jomblo lagi. Rakaatani, 2 rakaat sholat min muta'akhir dari orang yang berbuat khairun itu lebih baik yang satu rakaatan daripada 70 rakaat sholat yang muta'akhir dari orang yang tidak berbuat. Walau hadis riwayat Imam Muhammad an Abi Hurairah dari sahabat Abi Hurairah. Jadi ya, kayak lagi diulang aja ya, bahwa seburuk-buruk kalian itu adalah orang yang jomblo sekali lagi tadi. Nah, dari sisi ibadah itu beda antara yang jomblo dengan yang keluar. Terbukti sini rokaatnya yang mutakhir, bayrul mensal, rokaatan yang mutakhir. Sholat 2 rakaat, sholat sunat yang kalau sholat wajib ya, yang dikerjakan oleh orang yang punya keluarga, punya istri lah. Sekali lagi 2 rakaat. Ini yang dilakukan. Itu lebih baik daripada 70 rakaat yang dikerjakan oleh orang yang gak punya istri. Dan sayangnya dari situ pada iya, nyatanya gak punya istri ya gitu aja. Walaupun udah nikah juga jelas sekarang punya istri kaget itu aja. Itu aja. Berdua kayak enggak
gitu ya. Masih itu tinggal tunggu tanggalnya. Iya. Jadi walaupun sudah nikah, tetap aja kalau kejadian sekarang namanya. Ayeuna. Saya. Pokoknya ayeuna Kan 2 rakaat apa? 1 istri itu 2 rakaat lebih baik daripada 7 rakaat. Bagaimana kalau 2? Makanya paling beruntung. Iya badannya. sieun Ya, benar ya. Ayah. Kewanian. sieun Ya kan itu setiap sholat segitu ya mungkin lama mungkin banyak kan gitu saya gitu ya kenapa sih bisa begitu karena memang kesibukannya beda tanggung jawab beda gitu ya. Jadi kalau punya istri maka ya masih bisa ibadah luar biasa. Kalau hujan wajar lah ibadah gitu udah biasa gitu. Tapi kalau punya istri dia masih bisa ibadah luar biasa, apalagi istrinya banyak, lebih luar biasa. makan ketupat dilempar batu. Kalau bisa 4 kenapa harus 1? Cuma kembali kepada bisa adil baik gitu ya. Walaupun dasarnya sebenarnya jika itu sunnah yang banyak makin baik, tapi kalau adil, kalau adil mah ya justru malah sebaliknya dosa. Juga lah. Nauzubillah. Jadi itulah hadis riwayat Imam Ibnu Adi dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu langsung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waqala atau lagi ngaji ini ya saya kita jaga kita. Waqala dan bersabda Nabi alaihi wasallam Syirarukum itu boleh baca syirar boleh baca salam. Banyak ya. Sahabat seburuk-buruk kamu kalian azab hukum itu ialah yang memuja kalian. Bahkan wa aradilu motakum dan orang yang paling hina yang mati di antara kamu atau kalian azab hukum itu ialah mayit bujangan dari kalian. Wahyu hadis riwayat Al-Imam Ahmad Imam Ibn Abbas an Atiyah bin Yusuf dari sahabat Atiyah bin Yusuf. Jadi yang antaranya juga ya ancaman ataupun celaan bagi orang-orang yang jomblo dari sahabat Nabi yang sirarukum azab hukum bahkan wa aradilu mu'takum azab hukum. Ini lagi-lagi seburuk kalian itu yang jomblo. Bahkan paling hinanya mati kalian itu yang mati dalam keadaan jomblo. Makanya kudu walaupun sudah tua misalnya bisa yang mati dalam keadaan jomblo. Tanya tuh kalau anak yang sayang orang tua ya betul cuma tawari ini. Abang. Kalau perempuan atau makan laki ya sudah ada nikah itu ya. Tapi kalau laki matu, ya gitu lah. Itu kebabnya. Nanti seandainya tak tinggal bisa mencari, aduh, insya Allah itu ada rezeki dari situ ada anak itu ya. Sebab ini. Yuk, maksudnya juga ketika dia dalam keadaan tidak jomblo, tidak jomblo, seburuk-buruknya.
di sini sekali lagi kenyataannya di waktu mati itu jomblo enggak, walaupun hari ini pernah nikah, gitu ya. Tetap kalau pada waktunya itu jomblo itu masuk balik. Ya mungkin ada sebab juga kalau memang dia, tapi kalau di sini kayaknya umum ya, artinya mau ada sebab lain kecuali kalau dia lebih aman. Karena kan memang masalahnya nikah juga nanti walaupun dasar hukumnya itu sunnah ya, bisa jadi nantinya wajib, sebaliknya bisa jadi haram juga jika mungkin. Yang jelas pokoknya seperti Imam Nawawi aja ya, yang sangat misalkan belum bisa ngamalin hadis yang masalah sabar ini satu mubah itu ya. Intinya paling terjawab itu kan, ketika kalian sudah mampu untuk mas kawin saat itu mas kawin itu lah, nggak tunggu persoalan cuma gitu ya, persoalan pasti ada tekniknya gitu ya, mas kawin udah. Kalau yang udah laki-laki itu kan juga jangan yang mau kali kayak perempuan. Kenapa? Ya jangan lama, nggak lihat laki-laki. Ya kalau dimasukin ke situ gitu kan, Iya. yang penting jomblo nih, masuk kategori situ kan. Iya. Tapi kan dia udah aki-aki banget gitu. Oh, iya. Emang mungkin udah nggak ada yang mau perempuan. Zaman kiwari. Tak tahu dulu repot. Ya tapi memang iya. Kalau di sini secara juga dari penjelasan secara ini sih tidak khusus dia jelas begitu ya. Umum ya. Kira-kira mati kalian itu dalam keadaan jomblo saya. Makanya tadi kata saya mah walaupun sudah tua ya kecuali untuk biasa begitu ya, dia mantap memadarakan nantinya. Mungkin itu pada itu sih. Kalau mantap memadarakan nanti jadi beban gitu. Iya. Ya udah naik kali. Itu berlaku buat perempuan Sama lah sama ya. ya. Perempuan itu lah. Lagi perempuan lebih repot lagi. Iya Pak. Kalau udah ada nenek memang susah. Tapi dan itu juga ada kan teman. Iya. Nah, sampai kali itu lagi sakit satu gitu ya. Setiap yang jatuh ada momen. Makanya nenek sampai bilang neneknya ngering teman aki apalagi itu punya memori. Oh, dengan waktu gaji semua dia lakukan begitu. Itu sampai berarti masih tetap kita gitu ya. Kalau versi dia gitu. Ya. Jadi ya apakah ada begini biarin nggak dapat gaji saya juga ya nggak dapat kita juga dua-dua nggak dapat gaji gitu ya. Itu beda gitu ya. Kapan gitu gaji dua juga biarin nggak masalah. Ada hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Adiyah bin Rahim bahwa dan bersabda Nabi alaihi wasallam, "Ma'al-hamda apa-apa yang telah kamu berikan makanan zawjataka kepada istrimu, bahwa maka yaitu sesuatu dari laka bagi kamu sodaqatun itu adalah pahala. Rawahu hadis riwayat Ahmad bin Ahmad Tabrani dan Imam Tabrani Anul Hijami di sahabat kita terakhir ya tentang roda menikah. Jadi mana kan ketika kita ngasih sesuatu kepada istrimu itu di sini jadi nilai serang. Ya bahkan di dalam kitab Nahjul Awal ya saatnya jadi di perbandingan ya padahal nilai ininya nominalnya sama tapi nilainya beda. Di sini ada 4 perbandingan. Satu ya diinfakkan untuk 1 dinar, sama-sama 1 dinar. Sekali lagi nominalnya sama, nilainya beda. 4 perbandingan.
satu dinar diinfakkan di jalan Allah. Itu satu deh. Atau dalam kebaikan apa aja deh. Itu sudah tadi ya, dalam Allah dalam peperangan. Kedua, 1 dinar dalam upaya memerdekakan sahaya. Kalau lelaki namanya Abid, kalau perempuan namanya Amat. Nah itu kan pahalanya luar biasa. Gimana kalau orang membela satu budak, dirinya dia itu sudah dijamin bebas dari sahaya. Makanya di zaman sahabat itu pada membebaskan budak. Hamil sekarang ada ya. Dua deh. Ketiganya 1 dinar diinfakkan untuk orang-orang miskin. Ini luar biasa ya. Dan yang keempatnya itu 1 dinar yang dinafkahkan untuk keluarga. Nah, dari 4 ini ternyata yang paling besar, yang paling baik, yang paling utama itu yang keempat. Jadi dipakai kepada keluarga ya. Mau sunnah apalagi wajib. Ya kalau wajib pokoknya ya apa-apa sehari-hari gitu ya. Kalau sunnah mah biasalah. Itu mah jalan-jalan gitu ya, kasih kerja gitu ya. Seperti kemudian infaknya saya mampunya pada mah sekian tapi ini berlebihin gitu ya. Itu sebenarnya insya Allah kalau begitu mah ya nggak ada sia-sianya gitu berkah dan memang pada dasarnya mah kita nggak berikan istri keluarga itu memang rezeki beliau cuma lewat kita. Jadi salah kalau memang segala-galanya dan seandainya ada seorang suami yang merasa bangga udah bisa hidup keluarga ya, terutama istri. Itu hakikatnya sebenarnya rezeki istri. Ya, kalau memang si istri itu rezekinya memang dari suami, itu berarti kalau suaminya meninggal bagaimana? Nyatanya kan banyak. Apa gemuk kalau bahaya apa itu yang bohai itu. Santunan janda. Begitu. Iya kan? Ya bahkan kan anak-anak banyak makanya ya kalau si istri meninggal suami banyak yang bisa ngurusin anak nggak apa ya. Tapi kalau sebaliknya, iya suaminya tinggal istri kadang-kadang kacau ya. Ya kadang-kadang gitu ya. Belum semua. Ya kecuali dia nikah lagi. Memang ada segitulah. Kalau jajan anak termasuk nafkah Sama ya. kalau jajan ya. Iya, bahkan di sini ibaratnya bukan bisnis, jadi keluarga aku gitu. Yang di dalamnya kan termasuk istri gitu. Jadi itu makanya sebelum kemana-mana waktu perbaikan kalau mau ya kepada keluarga istri. Jangan sampai kalau kebiduan oh ya Istri karoret. pelit gitu. Anak-anak gitu. Kalau kebiduan mau terus kayak istri marah-marah gitu. Karet. Nah itulah ya. Tahu sama ikan dan sebagainya. Ibarat bagi yang tidak menikah. Soalnya untuk selanjutnya tentang sangatnya sinan itu. Kalau bahasa Islam kita sinan wa wa